Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asadini Wahyudiyati. Saya dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan dari jurusan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang sudah saya buat yang berjudul Strategi Pembelajaran SD Muhammadiyah 9 Tanggulangin Selama Pandemi. Strategi pembelajaran SD Muhammadiyah 9 Tanggulangin selama pandemi COVID-19. Abstrak. Tujuan penelitian saya kali ini guna untuk membuat suatu artikel tentang strategi pembelajaran yang dilakukan SD Muhammadiyah 9 Tanggulangin selama pandemi. Metode penelitian yang saya gunakan dalam membuat artikel ini yaitu dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian untuk memahami masalah-masalah sosial atau manusia dengan menganalisis kata-kata untuk menciptakan gambaran kompleks dan menyeluruh, serta melaporkan pandangan informasi terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi dalam lingkungan alami. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Penggunaan metode kualitatif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi pembelajaran SD Muhammadiyah 9 Tanggulangin selama pandemi. Hasil dan pembahasan. Pertama, lokasi SD Muhammadiyah 9 Tanggulangin. SD Muhammadiyah 9 Tanggulangin berlokasi di Jalan Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. SD Muhammadiyah 9 Tanggulangin ini dibangun pada tahun 1971 dan saat ini dipimpin oleh Ibu Majunatul Amalah. SD Muhammadiyah 9 Tanggulangin juga sudah berakreditasi A. Visi dari Muhammadiyah 9 Tanggulangin. Visi dari SD Muhammadiyah 9 Tanggulangin yaitu beriman, berakhlak, dan berprestasi. Strategi yang ketiga adalah strategi pembelajaran yang digunakan saat pandemi. Kita mengerti bahwa selama pandemi ini pemerintah melakukan kebijakan bahwa untuk semua sekolah melakukan pembelajaran di rumah masing-masing, yaitu yang biasa kita sebut sebagai daring ya. Jadi selama pandemi ini strategi pembelajaran yang digunakan oleh SD Muhammadiyah 9 Tanggulangin yaitu online learning atau daring. Jadi sekolah menggunakan aplikasi pembelajaran online seperti Google Meet, Zoom, dan WhatsApp Group terutama untuk membagikan materi yang akan dipelajari oleh para siswa atau para murid di rumah masing-masing. Yang keempat adalah penanaman karakter yang dilakukan di SD Muhammadiyah 9 Tanggulangin. Jadi yang membedakan sekolah SD Muhammadiyah 9 Tanggulangin dengan sekolah lainnya yaitu mereka mempunyai jadwal 1 minggu yang sangat terorganisir sebagai penanaman karakter juga, yaitu di mana di hari Senin jika tidak online ya, di hari Senin ada upacara bendera. Di hari Selasa ada hafalan perkalian. Di hari Rabu ada materi akidah. Di hari Kamis ada materi ibadah. Di hari Jumat ada hafalan surat-surat pendek. Dan di hari Sabtu adalah ada hafalan mahfuzat. Jadi di SD Muhammadiyah 9 Tanggulangin ini mempunyai syarat kelulusan seperti para siswa diminta untuk menghafal 50 mahfuzat untuk lulus dari SD Muhammadiyah 9 Tanggulangin ini dan juga menghafal juz 1 dan juz 30 yang bisa dicicil selama 6 tahun pembelajaran di SD Muhammadiyah 9 Tanggulangin ini.
Jadi mereka punya tujuan, ada tujuan yang dicapai, maksudnya ada capaian untuk lulus dari SD Muhammadiyah 9 Tanggulangi ini. Ada capaian yang ingin dicapai oleh sekolah ini terhadap para muridnya. Jadi mereka memiliki syarat kelulusan seperti itu tadi, agar mereka lebih berwawasan yang lebih luas ya. Dan jadi mereka diminta untuk menghafal itu agar setelah lulus mereka bisa ternyata setelah lulus dari SD Muhammadiyah 9 Tanggulangan ini mereka bisa sudah menghafal 50 mahfuzat dan juga juz 1 dan juz 30. Dan yang kelima adalah dampak dari kondisi pandemi terhadap para guru dan siswa. Dampak dari kondisi pandemi pastinya sangat banyak ya, dan itu pasti dirasakan oleh para gurunya dan juga siswanya. Kurikulum yang dipakai tetap 2013, tapi mereka kan karena pandemi jadi pihak sekolah melakukan strategi pelajaran secara daring ya. Jadi mereka dampaknya ya, bagi guru mereka tidak bisa menghandle kelas secara langsung ya. Jadi mereka para guru hanya bisa menilai dari jauh, mengawasi dari jauh, karena kita cuma terhubung dengan online learning ya, jadi dengan online, jadi mereka tidak bisa menghandle secara langsung, dan mereka juga hanya bisa mengerti para siswa itu paham atau tidak berdasarkan tugas-tugas yang sudah diberikan ya. Nah, tugas yang sudah diberikan ini pasti ada para siswa yang malas atau terlambat dalam mengumpulkan tugas, jadi para guru ini juga sangat bingungan bagaimana caranya, karena tidak bisa menghandle secara langsung juga ya. Jadi mereka berusaha bekerja sama dengan para orang tua siswa agar menghandle anaknya saat belajar di rumah ya. Jadi diminta untuk membantu, membimbing dan mengawasi para anak-anaknya dalam belajar online ini, karena guru juga tidak bisa ya menghandle secara langsung, hanya mereka bisanya melihat mereka secara online dan memberikan pelajaran secara online juga. Dan dampak dari kondisi pandemi ini untuk siswa juga ada, seperti ada beberapa siswa yang tidak mempunyai fasilitas dalam pembelajaran online learning ini ya. Jadi ada yang mereka tidak mempunyai smartphone atau laptop ya untuk online learning ini, kan dimana SD ya pasti kalau untuk siswa yang sudah berada mungkin mereka mempunyai handphone sendiri-sendiri ya, smartphone sendiri, tapi ada beberapa siswa yang menggunakan smartphone-nya orang tua juga, jadi mereka belajar online-nya menggunakan handphonenya orang tua atau laptopnya orang tua. Jadi mereka merasa kesulitan juga jika para orang tuanya bekerja, jadi mereka tidak bisa mengikuti online learning ya. Jadi maka dari itu Bapak Ibu guru juga ada WhatsApp group, di mana nanti di WhatsApp group itu Bapak Ibu guru share membagikan pembelajaran hari ini dan juga tugas yang harus dikerjakan juga. Begitu, jadi peran orang tua juga sangat dibutuhkan ya sama online learning, karena di mana guru juga tidak bisa menghandle secara langsung, yaitu jadi yang bisa mengingatkan hanya orang-orang yang ada di rumah juga ya, yang bersama mereka di rumah. Dan ada juga siswa yang merasa kesulitan dalam ini ya, kan kita online learning pasti membutuhkan kuota internet, tapi pemerintah juga sudah memberikan ini ya, bantuan kuota internet, tapi bagi siswa yang rumahnya sangat low signal ya, maksudnya signal yang sangat buruk, mereka juga mengalami kesulitan ya, seperti itu. Jadi mereka harus berusaha untuk mendapatkan sinyal terbaik dalam melakukan online learning ini ya, daring.
yaitu tadi dampak dari kondisi pandemi itu juga sangat banyak, tapi mau tidak mau ini juga sudah kebijakan dari pemerintah, dan ini juga sebuah sebuah upaya untuk kebaikan kita semua juga, agar tidak menambah korban dari COVID-19 ini juga ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah SD Muhammadiyah 9 Panggulangin menggunakan media pembelajaran online seperti Google Meet, Zoom, dan manfaatkan WhatsApp Group dalam dalam meng-share atau membagikan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bapak Ibu dan para murid ya. Dan juga sesuai dengan kebutuhan Bapak atau Ibu Wali kelas dalam memberikan materi pembelajaran yang sesuai kepada para peserta didik SD Muhammadiyah 9 ini. Jadi selama pembelajaran daring atau dalam jaringan, warga SD Muhammadiyah 9 Tanggulang pasti mempunyai banyak kendala untuk para bapak atau ibu guru maupun untuk para peserta didik. Namun pihak sekolah SD Muhammadiyah 9 Tanggulang selalu berusaha untuk memberikan kenyamanan para peserta didik dalam masa pembelajaran daring. Dan juga ada harapan dari ibu kepala sekolah, yaitu untuk menjadikan SD Muhammadiyah 9 Tanggulangan berkembang lebih baik lagi dan juga menjadi sekolah boarding dan bisa menghasilkan lulusan anak-anak yang cerdas, berkarakter, dan bertakwa ya. Jadi harapan dari ibu kepala sekolah juga besar ya, namun dalam kondisi ini mereka juga selalu berusaha untuk bisa mencapai tujuan mereka dan untuk anak-anak ini ya. Dan juga selama pandemi ini mereka juga berusaha aktif dalam mengikuti olimpiade gitu ya, kayak kompetisi. Jadi selama pandemi ini mereka memenangkan juara umum Tepak Suci juga secara virtual, dan juga senam aerobik se-kabupaten juara ketiga juga, dan mereka juga mengikuti Muhammadiyah Education MA Award dan mendapatkan Special Award 1 juga. Jadi selama pandemi ini pihak sekolah juga berusaha untuk aktif ya, dan mengajak para muridnya juga untuk tetap aktif, karena kalau tidak aktif ya selama pandemi ini sangat membatasi sekali sebenarnya ya kondisi seperti ini itu. Jadi mereka ikut berusaha untuk mencari mengikuti olimpiade atau kompetisi yang virtual itu juga. Begitu ya, itu mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk semua yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan artikel saya ini, dan terima kasih untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih untuk yang sudah melihat atau menonton presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika saya mempunyai salah kata atau perbuatan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.